Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Enci. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kali ini kita akan mempelajari tentang periode, frekuensi pada bandul dan juga pegas serta energi dalam getaran. Sebelum kita mulai, silahkan siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Silahkan disimak baik-baik. Pada bandul itu adalah seperti ini ya gambarnya ya. Ini gambar bandul. Ini ada tali, kemudian kita ikat. Di sini ada suatu benda. Nah, ini namanya bandul ya. Nah, bandul ini bisa kita gunakan untuk mengukur tetapan gravitasi pada suatu tempat ya. Walaupun bentuknya sederhana, tapi ini kita bisa gunakan ya. Nah, ini rumus untuk mengetahui besarnya periode. Untuk mengetahui besarnya periode, ini adalah T sama dengan 2pi akar L per G, di mana L-nya adalah panjang tali dan G-nya adalah gravitasi. Jadi dengan mengetahui besarnya panjang tali dan juga periodenya, karena periodenya itu bisa kita hitung dengan menggunakan stopwatch ya. Ketika dia bergerak nih, periodenya berapa, itu kita bisa lakukan analisisnya sebetulnya. Namun karena pertemuan kita terbatas, jadi Miss tidak ada praktikum, jadi hanya penerapan rumusnya saja ya. Ingat sekali lagi bahwa besarnya periode dalam bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan juga gravitasi di tempat itu ya. Diingat baik-baik karena nanti akan keluar di soal PAT. Kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal. Di contoh soal ini ada suatu ayunan bandul menggunakan tali yang panjangnya 1/16 meter. Ini berarti kita tulis dulu yang diketahuinya adalah panjang talinya ya. Yang diketahui berarti panjang tali yaitu L 1/16 meter. Kemudian ada periodenya, itu setengah detik, berarti T-nya adalah setengah detik. Jika nilai pi kuadratnya dikasih pembulatan ya, pi kuadratnya 10, maka percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah gravitasinya gitu ya. Kita jawab di sini bahwa tadi rumus untuk T adalah 2pi akar L per G. Gitu. Maka kalau kita mau mencari G, karena ditanya G, nah G ini kan masih dalam akar ya, berarti kita harus kuadratkan nih, supaya akarnya hilang. Nah, G-nya nanti akan ketemu, rumus G-nya sendiri adalah T-nya kan dikuadratkan nih, ya, T kuadrat. 2pi dikuadratkan jadi 4pi. Maka rumus G hasilnya adalah 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Itu. Maka kita masukkan angkanya 4. Pi-nya kita tadi sudah dikasih pi kuadratnya nilainya katanya 10, maka di sini 4 kali 10 dikali 1/16 dibagi T-nya dikuadratkan, setengah dikuadratkan. Nanti hasil hitungannya adalah, ini kan 16 dibagi 4, berarti di sini 4 gitu ya. Kemudian ini setengah dikuadratkan 1/4 naik ke atas 4. Jadi ini 10 kali 4 dikali ini setengahnya tadi dikuadratkan 1/4. Kalau kita balik, maaf. Ini maksudnya 4-nya di bawah, ini kenapa dikali ya?
Ini 10 dikali 1/4 dikali ini 1/2 dikuadratkan jadi 4/1 ya. Nah, hasilnya adalah 10 meter per second kuadrat. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk pegas. Nah, di pegas, kalau kita mau mencari besarnya perioda, maka besarnya itu bisa kita gunakan rumus ini. T sama dengan 2pi akar M per K, gitu. Dimana K-nya adalah konstanta dan M-nya adalah massa. Gitu ya. Diingat kembali bahwa T sama dengan A. 2pi akar M per K. Baik, kita langsung lanjut ke soal saja. Nah, di sini ada contoh soalnya adalah pada getaran harmonik pegas, jika massa beban yang digantungkan pada ujung bawah pegas 1 kg, berarti yang diketahui adalah masanya ya. Yang diketahui adalah masanya. Masanya sebesar 1 kg, periode getarannya 4 second, maka akan menghasilkan ini T-nya adalah 4 second gitu. Kemudian jika massa bebannya ditambah menjadi 4 kg, berarti ada massa lagi, sekarang 4 kg. Periode getarannya akan menjadi berapa gitu ya. T-nya akan menjadi berapa. Tuh. Nah, ini karena ada dua data, berarti kita kasih ini ya, kasih ciri, berarti di sini M1, ini T1, ini M2, ini T2 gitu. Nah, yang ditanya T2, maka kita bisa jawabnya karena tadi rumus periode adalah 2pi akar M per K. Di sini dia tidak bilang bahwa pegasnya diganti-ganti, maka kita anggap K-nya adalah konstan. Maka yang berubah-berubah di sini datanya adalah massanya. Kita bisa lihat bahwa hubungan antara periode dengan massa adalah T itu sebanding dengan akar M gitu ya. Maka kalau kita mau mencari T2, kita bisa tuliskan T2 per T1, kita bandingkan saja. Di sini adalah akar M2. Kenapa akar M2? Karena T-nya banding lurus dengan akar M. Ini akar M1. Atau bisa juga kita tuliskan karena sama-sama akar, maka ini kita bisa bareng-bareng nih akarnya. Akar M2 per M1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. T2 per T1-nya tadi adalah 4 second, maka di sini akar M2-nya kita masukkan. M2-nya adalah 4, M1-nya adalah 1. Berarti T2 sama dengan akar 4 itu adalah 2. Ini dikali dengan 4. Kenapa dikali? Ini pindah ke sana. Jadi hasilnya adalah 8 second. Gitu ya. Kita lanjut energi getaran. Nah, seperti yang telah kalian pelajari, bahwa energi itu ada berapa macam? Iya, ada energi kinetik, ada energi potensial, kemudian ada energi mekanik. Sama, di getaran juga akan seperti itu, ya. Nah, apa bedanya? Nah, kalau untuk energi kinetik pada getaran, rumusnya adalah setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Atau kalau mau disederhanakan menjadi setengah K dalam kurung A kuadrat minus Y kuadrat. A-nya apa? A-nya adalah amplitudo, Y-nya adalah simpangan, K-nya adalah konstantanya. Sementara untuk energi potensial, rumus energi potensial adalah setengah KY kuadrat. Ini seperti di pegas ya. Energi potensial pegas ini setengah KY kuadrat. Atau kalau Y-nya kita masukkan, maka Y itu kan sin omega T. Maka di sini akan jadi setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Kalau Miss ngingetinnya, kalau dia kinetik, berarti dia pakai cos gitu. Ya. Kalau Miss ngingetinnya gitu. Jadi, kalau dia kinetik,
kinetik itu kan huruf K, maka di sini yang kita gunakan adalah cos. Cos itu kan kalau di Indonesia kan hurufnya sama-sama K gitu ya. Jadi energi kinetik itu kita gunakan cos. Energi potensial kita gunakan sinus gitu. Kemudian, tapi kalau kalian mau menghafal dengan cara yang lain silahkan, bebas aja. Untuk energi mekanik, seperti kalian ketahui bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial tambah dengan energi kinetik. Nah, kemudian kita masukkan nih energi kinetiknya yaitu setengah Ka kuadrat Y kuadrat. Energi potensialnya setengah KY kuadrat. Maka energi mekaniknya tinggal setengah KY kuadratnya hilang. Jadi energi mekanik adalah setengah Ka kuadrat. Nah, di mana K-nya itu adalah M omega kuadrat ya. Ini Miss tulis K adalah M omega kuadrat gitu. Tentunya K-nya adalah tetapan pegas, Y-nya adalah pertambahan panjang pegas, omega itu ya, bukan W. Omega adalah laju sudutnya dan A-nya adalah amplitudo. Kita masuk ke contoh soal. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal. Di contoh soal sini diketahui bahwa sebuah benda diikat pada ujung suatu pegas dan digetarkan harmonik dengan amplitudenya adalah A. Pada simpangan benda, ini berarti yang diketahui adalah Y-nya ya. Maka energi kinetik bendanya berapa? Nah, kita pecahkan dulu bahwa untuk energi kinetik EK, tadi rumusnya adalah setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, kita belum punya cos kuadratnya nih. Jadi kita pecahkan dulu dari Y-nya ya. Bahwa Y itu rumusnya adalah A dikali sin omega T gitu. Nah, dengan Y-nya nilainya setengah akar 3, di soal itu setengah akar 3A, berarti kita substitusi nih. Setengah akar 3A sama dengan A dikali sin omega T. Nah, ini A-nya kita bisa coret, sehingga kita bisa menghasilkan setengah akar 3 itu adalah nilai dari sin omega T. Nah, berarti omega T-nya berapa nilainya? Yaitu sin berapa sih yang nilai setengah akar 3? Yaitu 60 derajat. Kalau kita sudah tahu sin omega T-nya, omega T-nya 60 derajat, maka kita bisa langsung masukkan ke sini. Maka di sini tinggal setengah Ka kuadrat cos kuadrat dari 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena tadi yang diketahui di sini omega-nya udah ketemu 60 derajat. Nah, ini kita tinggal lanjutkan nih. Setengah Ka kuadrat cos 60 itu berapa? Setengah ya. Maka ini setengah dikali dengan setengah. Kenapa dikali 2 kali? Ini ada kuadratnya ya. Setengah dikali setengah yaitu seperempat. Seperempat kali setengah yaitu 1/8 Ka kuadrat. Maka nilai dari EK-nya adalah 1/8 Ka kuadrat. Paham ya? Ya, itu saja yang mau Miss sampaikan. Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing dengan baik. Jangan ada yang disingkat-singkat ya. Terus akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.